saat pelantikan anggota DPRD Kota Medan tanggal 16 September 2019. Erwin sempat diusir oleh Satpam Gedung DPRD Kota Medan disebabkan karena Erwin datang ke gedung itu menggunakan sepeda motor dan jaket serta helm atribut ojol. Saat diusir petugas keamanan, Erwin langsung membuka jaket ojolnya dan terlihat Erwin mengenakan setelan jas rapi dan mengganti helmnya dengan kopiah hitam. Tak berselang lama, sebuah becak motor datang menghampirinya. Istri dan anaknya turun dari becak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama Asri Takengon. Ojek online saat ini menjadi jasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan jasa ojek online, berbagai kebutuhan pun jadi lebih mudah didapatkan. Makin pesatnya jasa ojek online membuat banyak orang memilih bekerja sebagai driver ojek online untuk mencari nafkah atau sebagai mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun banyak yang menyebut profesi sebagai driver ojek online adalah profesi yang mudah, namun kenyataannya banyak dari mereka yang mengalami kesulitan di saat mereka bekerja, mulai dari bekerja sampai larut malam, ditipu sama pelanggan, sampai mengalami kecelakaan. Semua itu mereka jalani karena tidak mau menyerah dengan keadaan hidup yang saat ini semakin sulit. Tetesan air mata banyak mewarnai kisah para driver ojek online. Berikut 9 video viral driver ojol yang paling bikin terharu. 1. Cerita ojol yang lindungi orderan pizza saat tersemprot disinfektan. Pada video pertama ini bercerita tentang seorang driver ojek online yang melindungi orderan pizza saat tersemprot cairan disinfektan. Video ini pun langsung menuai reaksi haru dari netizen. Video ini pertama kali diunggah oleh Puji Hikmatul Hasanah di akun TikTok miliknya. Lalu video ini pun menjadi viral setelah diunggah di akun Instagram @uspeed di hari Kamis tanggal 2 April 2020. Di video ini, seorang driver ojek online yang bernama Akhirul Sopian yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, yang dengan seketika si driver memasang badannya untuk melindungi orderan dengan mendekap 2 kotak pizza agar tak kena cairan disinfektan saat mobil milik aparat kepolisian menyemprotkan cairan disinfektan di lokasi tersebut. Hanya beberapa saat saja, Najwa Shihab dari kanal YouTube-nya Narasi berhasil membuka identitas orang-orang yang ada di dalam video tersebut yang direkam oleh Puji Hikmatul Hasanah ini. Najwa Shihab pun menghubungi Pizza Hut Indonesia dan perusahaan Gojek. Aksi Akhirul Sopian ini pun mendapat apresiasi langsung dari 2 perusahaan raksasa ini, dan Akhirul Sopian pun mendapatkan hadiah dari 2 perusahaan tersebut. Puji Hikmatul Hasanah saat merekam video ini dengan kamera ponselnya. Awalnya ia hanya berniat untuk merekam mobil milik aparat kepolisian yang menyemprotkan cairan disinfektan di lokasi itu. Ia tidak mengetahui kalau Khairul Sopian, si pengemudi ojek online, ada di tempat itu. Video ini pun viral di media sosial. Banyak yang terharu atas aksi Khairul Sopian yang begitu amanah menjaga pesanan pelanggannya. Di benaknya saat itu yang terpenting bagaimana agar kondisi pesanan atau makanan yang ia bawa sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi baik. 2. Driver ojol wanita yang bawa 2 anaknya saat bekerja. Seorang wanita yang berprofesi sebagai driver ojek online yang viral di media sosial karena membawa kedua anaknya saat bekerja. WOD Siti Juhro Badia, si wanita tangguh ini harus bekerja bertahan hidup untuk kedua anaknya yang masih balita. Satu berumur 4 tahun 6 bulan dan satu lagi berumur 1 tahun 9 bulan. Saat video ini diambil pertama kali oleh pelanggannya, pemilik toko kue yang memakai jasanya untuk mengantarkan brownies. WOD memang driver ojol yang khusus mengantarkan barang saja. WOD Siti Juhro harus menjadi tulang punggung seorang diri untuk kedua anaknya karena ditinggalkan oleh suaminya yang menikah lagi dengan wanita lain. Kesulitannya berawal ketika anak pertamanya harus dioperasi karena ada kelainan bawaan lahir di ususnya. Anaknya hanya bisa buang air besar 7-10 hari sekali, itu pun dengan cara dipaksa. Akibat mengurus 2 kali operasi anaknya, WOD sempat 2 kali jatuh sakit karena WOD hanya mengurusnya seorang diri. Karena mantan suaminya tak mau membantu dan sibuk dengan istri barunya. WOD adalah seorang sarjana hukum dan pernah bekerja sebagai karyawan di bank pada saat sebelum menikah. Kesulitan hidup membuat WOD melamar pekerjaan
ke beberapa perusahaan, tetapi WOD mengalami penolakan. Pada akhir tahun 2017, WOD melamar ke perusahaan ojek online. Pada Februari 2018, WOD mulai bekerja sebagai driver ojek online. Pada saat bekerja, WOD mengunci kedua anaknya di dalam rumahnya di Limo, Depok. WOD tidak mau menitipkan anaknya kepada keluarganya, tetangganya, atau temannya, karena WOD hanya akan dihujat dan dipersalahkan saja. Kesulitannya kembali saat anaknya yang rewel, apalagi yang sakit, harus buang air besar. Akhirnya WOD membawa kedua anaknya saat bekerja. WOD pernah terjatuh dari ojeknya saat harus membawa barang melebihi berat 50 kg. WOD mengaku sempat berada pada satu titik di mana ia mau mengakhiri hidupnya bersama kedua anaknya. Hal itu sempat terlintas di mana ia tidak sanggup menghadapi tetangga, teman, bahkan keluarganya sendiri yang menghakimi, menghujat, menyalahkan tanpa tahu masalah sebenarnya yang terjadi. Gelar sarjana hukum WOD sempat menjadi celaan orang-orang di sekitarnya karena pekerjaannya hanya jadi driver ojol. Semangat WOD kembali bangkit ketika melihat kedua anaknya. Kisah WOD pun viral di media sosial dan diundang ke acara hitam putih Deddy Corbuzier Trans 7. Perkenalan WOD dengan suaminya berawal ketika WOD masih menjadi seorang mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Pondok Labu, Jakarta Selatan. Mantan suaminya adalah seorang satpam di universitas tersebut. Setelah lulus S1 dan sempat bekerja di bank, WOD pun menikah. Di dalam menikah pun, WOD kerap mendapatkan KDRT dari suaminya. Dan WOD pernah melaporkan suaminya ke polisi karena suami WOD pernah menghantamkan sebuah benda tumpul ke kepala WOD. 3. Driver ojol wanita menangis karena kehilangan sepeda motornya. Seorang driver wanita bernama Epi, umur 44 tahun, menangis histeris karena sepeda motornya hilang saat Epi tengah memarkir sepeda motornya di teras sebuah rumah makan Rimbun di Ciracas, Jakarta Timur. Saat Epi masuk ke dalam restoran untuk membeli orderannya, di halaman parkir memang sepi karena petugas keamanan sedang melaksanakan sholat Jumat. Ketika Epi keluar dari restoran dan melihat sepeda motornya telah hilang, Epi pun menangis histeris karena sepeda motornya masih dikredit. Kejadian ini pun direkam dan diunggah oleh beberapa akun dan menjadi viral di media sosial. Dan diantaranya ada yang melakukan penggalangan dana untuk membelikan sepeda motor baru untuk Epi. Berita ini pun sampai kepada Baim Wong. Baim Wong yang pada channel YouTube-nya sering melakukan aksi sosial membelikan sepeda motor baru untuk Epi. Aksi ini dilakukan Baim Wong berdua dengan temannya yaitu Mesita Lomania. 4. Driver ojol di Medan jadi anggota legislatif. Erwin Siahaan tidak pernah menduga niatnya untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Medan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 terwujud. Sosok yang menggeluti profesi sebagai ojek online ini berhasil menduduki satu kursi di DPRD Kota Medan dari partai PSI. Erwin Siahaan berhasil menyisihkan beberapa nama besar atau caleg petahana. Saat masih mendaftar sebagai anggota legislatif, tidak sedikit cibiran yang diterimanya, baik dari temannya maupun anggota keluarganya sendiri yang mengetahui kondisi keuangan Erwin. Bermodalkan semangat dan sedikit uang peninggalan almarhumah ibunya, ia mencetak kartu nama, stiker, dan alat kampanye lainnya yang hanya seadanya saja. Para tetangga Erwin juga tidak menyangka jika Erwin bisa lolos duduk di DPRD Kota Medan. Karena Erwin hanya orang yang biasa-biasa saja, apalagi pesaing Erwin rata-rata orang-orang yang mampu. Erwin juga bukan tokoh masyarakat, apalagi tokoh populer di daerahnya. Saat pelantikan anggota DPRD Kota Medan tanggal 16 September 2019, Erwin sempat diusir oleh Satpam gedung DPRD Kota Medan disebabkan karena Erwin datang ke gedung itu menggunakan sepeda motor dan jaket serta helm atribut ojol. Saat diusir petugas keamanan, Erwin langsung membuka jaket ojolnya dan terlihat Erwin mengenakan setelan jas rapi dan mengganti helmnya dengan kopiah hitam. Tak berselang lama, sebuah becak motor datang menghampirinya. Istri dan anaknya turun dari becak tersebut. Sampai saat ini, aplikasi Grab ojek online masih aktif atas nama Erwin Siahaan. Dalam beberapa waktu dalam sebulan, Erwin masih menyempatkan diri untuk menarik ojolnya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat langsung. 5.
5. Driver ojol dimaki-maki ibu pacarnya. Video ini viral di media sosial saat pertama kali diunggah pada tanggal 8 November 2019. Dalam video tersebut, tampak seorang wanita parubaya memarahi seorang driver ojol lantaran berpacaran dengan putrinya. Dalam video berdurasi 14 detik itu, si ibu memaki-maki dan membentak sang ojol. Si ibu beranggapan kalau si ojol tidak pantas berpacaran dengan anaknya. Mendapat perlakuan tak menyenangkan dari orang tua pacarnya, sang driver ojol hanya bisa tertunduk lesu dan tak berkata apa-apa. Sementara kekasihnya hanya bisa melihat kelakuan ibunya dari balik pintu rumahnya. 6. Dua driver ojol menangis saat dapat hadiah umroh gratis. Viral di media sosial, dua orang laki-laki paruh-baya sujud syukur saat mengetahui mereka mendapatkan 2 paket umroh gratis dari perusahaan tempat mereka bekerja. Selamat ya, Pak. 7. Order dibatalkan, driver ojol menangis keras. Video singkat ini menampilkan driver ojol yang menangis kencang karena tak kuasa menahan kesedihannya saat ditipu atau memang sengaja dibatalkan oleh seorang pemesan. Pria ini tidak dapat orderan sejak pagi hari. Pada saat siang hari, ia mendapatkan pesanan senilai Rp200.000. Saat barang telah dibeli dan si driver telah siap mengantarkan, si pemesan dengan gampangnya membatalkan pesanan. 8. Viral foto kakek ojol ketiduran saat tunggu orderan. Foto kakek driver ojek online tidur bersandarkan pada tiang listrik ini menuai simpati dari netizen. Banyak ungkapan kasihan dan haru yang diungkapkan netizen. Dan lagi kakek ini diketahui tidak bisa atau tidak mengerti cara penggunaan aplikasi Gojek. 9. Sekolah tinggi sampai S3. Pria ini malah jadi driver ojol. MC-an, seorang pria yang berprofesi sebagai driver ojol pada saat menyelesaikan gelar PSD-nya pada tahun 2017 silam, yang penelitiannya adalah bioproses. MC-an, nama laki-laki ini sudah mencari pekerjaan mulai dari tingkat S1 sampai S3 selama 2 tahun. Tapi tetap saja MC-an gagal mendapatkannya dengan alasan perusahaan-perusahaan itu menolaknya karena MC-an terlalu memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Lalu MC-an pun menghapus gelar PSD-nya di CV-nya. Namun saat mewawancara, MC-an ditanya kenapa selama 8 tahun dia tidak bekerja. MC-an ditolak kembali karena dianggap tidak memiliki pengalaman kerja. Padahal selama 8 tahun itu MC-an menyelesaikan S1 sampai S3-nya dan akhirnya MC-an memutuskan menjadi driver ojek online. Demikianlah teman-teman semua 9 video viral driver ojol yang paling bikin terharu. Mohon like, comment, subscribe-nya ya teman-teman semua. Asyik tak undur diri. Wassalam.